Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Udah jam 10, jadi kita mulai aja ya. Semangat pagi ibu-ibu semua dan teman-teman. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Ya, alhamdulillah. Wah, ada Bu Eka ya. Terima kasih Bu udah ikutan ya. Oke. Ah, untuk ibu-ibu dan muda-muda serta teman-teman yang dari sini, saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir dalam talkshow pada pagi hari ini ya. Saya sangat mengapresiasi sekali kepada bunda-bunda yang sudah menyempatkan hadir karena biasanya kan kalau ibu-ibu mah jadwalnya padat ya, padat sekali ya dan merayap ya, tapi semangat belajarnya itu masih tinggi gitu kan. Karena saya baca di Givom itu ada yang usianya ternyata lebih dari setengah abad. Masya Allah ya. Kita berikan plus dulu buat kita semua ya yang sudah semangat belajar untuk mencari ilmu ya. Oke. Ini kita lihat dulu ada suaranya kecil ya Teh. Sekarang udah agak lebih besar nggak? Boleh Lumayan besar. dijawab. Di saya aman. Udah Aman, Bun. aman. Yang lainnya udah. Nah, ini sudah ada siapa aja nih? Ada Bu Eka, ada Teh Eria, ada pemateri kita juga Mbak Erli, ada Bu Fitri, ada Teh Nurul, ya, ada Mbak Konita, ada Mbak Ria, ada Teh Maya, Teh Sri, dan Teh Widya. Masya Allah, Alhamdulillah sudah 100 peserta yang hadir. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Alfia, founder Giziku. Nah, saya izin sedikit cerita tentang Giziku ya. Siapa tahu ada yang belum tahu atau baru tahu ya. Jadi Giziku ini kepanjangan dari Gizi Ideal, Zona Inspirasi. Dengan tagline-nya itu Nutrition for Family. Ceritanya gini nih awalnya. Jadi Giziku ini, bentar. Bu Fitri tes speaker dekat deh. Bu, udah jelas belum suara saya, Bu? Jadi awalnya ceritanya Giziku ini berawal dari kegelisahan seorang ibu rumah tangga ya. Dia itu merasa bersalah manakala dirinya atau keluarganya, suami dan anak-anaknya tuh mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Nah, dia tuh pengen bisa menyajikan makanan yang sehat untuk dirinya dan keluarganya. Tapi dengan makanan yang tidak sehat ya, makanan yang mengandung zat-zat adiktif. Seperti apa itu? Seperti pengawet, terusan pewarna buatan, pemanis buatan, penyedap rasa yang berlebihan, serta zat-zat lainnya yang berbahaya manakala dikonsumsi dalam waktu yang cukup lama untuk tubuh ya. Nah, ternyata keinginan tadi itu nggak bisa 100% terrealisasi. Ada beberapa faktor tantangannya. Yang pertama itu keterbatasan finansial. Seperti yang kita ketahui, kalau makanan yang sehat atau lebih identik dengan organik, itu biasanya harganya lebih mahal dibandingkan makanan yang instan gitu kan ya. Nah, itu juga jadi terkendala lahan gitu kan. Kita juga pada umumnya tuh sering tinggal atau banyak tinggal di rumah yang minimalis, bahkan lahan halaman depan, teras depan atau belakang pun sangat minimalis. Sehingga untuk menanam atau untuk sekedar biar ada hijau-hijau tuh kayaknya nggak ada gitu kan. Selain lahannya minimalis itu kan kemampuannya pun juga kemampuan untuk tanam-nanamnya juga keilmuannya minimalis juga gitu kan. Yang ketiga tantangannya itu masalah waktu gitu kan, waktu untuk memasak.
kita itu biasanya kalau untuk masak tuh butuh effort yang luar biasa ya gitu kan, dari mulai nyiapinnya gitu, ngupasinnya gitu kan. Ditambah lagi skill masaknya gitu, ibu rumah tangga tersebut itu nggak mumpuni. Jadi complicated banget ya gitu kan tantangannya gitu kan. Sehingga apa ya, itu menjadi problem statement buat ibu rumah tangga tersebut gitu kan. Tapi ibu rumah tangga ini percaya bahwa problem statement dirinya itu banyak juga dirasakan oleh perempuan-perempuan di luar sana. Maka ibu rumah tangga ini mengajak perempuan di luar sana yang mempunyai problem statement yang sama dengan dirinya atau yang menarik apa sih, terus menarik apa ya, dengan problem statement dirinya untuk duduk bareng, ngobrol bareng, belajar bareng gitu kan, membuat gerakan yang bermanfaat gitu. Sebagai solusi mereka. Dan lahirlah sebuah gerakan yang bernama Giziku gitu. Itu cerita singkatnya ya gitu kan. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu acara talkshow pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini temanya integrated farming skala rumah tangga. Nah, sebelumnya ini sudah pada tahu belum sih integrated farming? Boleh di itu itu ya, integrated farming ini apa ya, atau disebut juga pertanian terpadu ya, belum katanya ya. Jadi secara sederhana itu pertanian terpadu. Dalam satu tempat, dalam satu sistem itu terdapat antara tanaman, ternakan, dan perikanan gitu kan, yang saling terhubung satu sama lain itu apa ya, saling memanfaatkan gitu, bermanfaat. Dan biasanya tuh minim apa ya, minim limbah. Karena contoh sederhananya begini nih, misalnya kita sampah dapur yang organik, sampah organik itu yang bisa diurai ya. Sampah organik itu bisa kita jadikan kompos, kita kumpulkan dengan proses mengompos yang benar, nanti hasilnya itu bisa dijadikan tanah untuk menanam. Nah, makanya disebutnya itu minim minim limbah gitu kan. Dan biasanya ini akan berkelanjutan gitu kan. Jadi dari sampah ternyata kita bisa membuat kompos yang bermanfaat untuk tanaman gitu. Nanti itu secara sekilasnya ya seperti itu gitu kan. Untuk lebih lanjutnya nanti mungkin akan dipaparkan oleh pemateri kita yang luar biasa ya. Boleh sebelum lanjut bisa di sini saya mau tahu dulu nih, yang ada di sini sudah pada mulai menanam atau beternak belum? Boleh dijawab di kolom chat ya. Misalnya A, saya sudah gitu kan. B, belum tapi mulai tertarik gitu kan. C, belum tertarik gitu kan misalnya. Boleh ya dijawab. Sudah. Oh, Masya Allah. Teria sudah. Temaya belum tapi pengen. Teria menanam yang gampang-gampang sudah. Iya nggak apa-apa, saya juga yang gampang kok. Sudah pernah nanam cabai tomat deh. Masya Allah ini sudah panen ya berarti ya. Di Maisaro. Sudah tapi belum konsisten merawat tanamannya, Mbak Willy ya. Memang butuh itu ya effort yang luar biasa ya kalau kita nanam ya. Sudah baru mulai menanam sedikit lagi belajar. Semangat teh, saya juga sama kok. Belajar, Teh Nurul ya. Ini Konita belum tapi tertarik. Masya Allah ternyata yang ada di grup sini luar biasa ya. Yang sudah memulai, ada yang sudah merasakan manfaatnya gitu kan dari hasil panenannya gitu kan. Ada yang belum tapi mulai tertarik. Teh Eka, Bu Eka, alhamdulillah sudah sedikit-sedikit ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita ikut talkshow ini menjadi langkah awal yang tepat untuk bisa apa ya, memulai ya. Paling kita sebagai pemula. Oke. Kita lanjut ke sesi utama ya, yaitu pemateri ya. Sebelumnya biar acara talkshow ini apa ya, penilai ibadah, kita sama-sama membuka dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
lihat CV pemateri dulu ya. Boleh minta tolong di share ya, Teh. CV pemateri kita. Kita lihat pemateri kita yang luar biasa. Beliau ini, nah ini, nama lengkapnya Erly Oktania Susanti. Biasa dipanggil Mbak Erly ya. Masya Allah tuh. Beliau ini ternyata seorang apa ya, homeschooler 4 anaknya. Luar biasa. Jadi pengen ini bikin iri nih CV-nya ya. Alumni Teknik Kimia ITS Surabaya, alumni Bunda Salihah. Terus member aktif ekosistem Ibu Pembaharu. Aktivitasnya itu beliau dari 2017 sampai 2020 leader atau sekretaris regional. Nah, terus 2005 sampai 2017 karyawan PMA Medical Device Company, owner kebun permakultur dan rumah magang, Fasil Hebat Community Surabaya, fasilitator utama homeschooling The Crucials, tim Masjid Ramah Anak dan Masjid Ramah di Lingkungan, Masjid Manarul Islam Bangil. Masya Allah, ini luar biasa ya. Selain jadi founder The Crew Lestari, beliau juga banyak sekali aktivitasnya yang luar biasa dan tentunya sudah berkecinampung di dunia integrative farming ya, ataupun apa ya, permakultur ya. Oke, baiklah, kita setelah baca CV-nya kita sambut ya pemateri kita. Silahkan Teh Erly. Mbak Erly silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Alfi ini berlebihan sekali, biasa aja. Saya juga sedang dan masih akan terus belajar. Nggak ada yang apa istilahnya apa ya, nggak ada yang sempurna gitu. Jadi setiap langkah itu selalu penuh dengan pembelajaran. Di kebun juga belajar, di homeschooling juga belajar, jatuh bangun. Yang penting setelah jatuh bangun lagi gitu ya. Oh iya betul. Jangan jatuh terus ya. Iya, jangan sampai kayak jatuh terus keenakan jadi rebahan kan repot. Iya, boleh kayaknya Ya, Mbak. boleh juga ya apa Kenapa? Teh Alfi untuk memperkenalkan The Crew Lestari. Boleh silakan. Kebetulan kan kita sama-sama ini ya, sama-sama alumni Bunda Salihah ya. Jadi insya Allah gerakannya juga nggak terlalu beda jauh sepertinya dengan Giziku gitu ya, tentang bagaimana menghadirkan pangan sehat untuk keluarga istilahnya gitu. Cuman kalau Giziku pendekatannya agak sedikit berbeda gitu ya sama The Crew Lestari. Kalau The Crew Lestari itu dulu awalnya kami membuat gerakan The Crew Lestari itu karena kebetulan dulu awalnya 3 keluarga gitu yang tergabung di The Crew Lestari. Tapi sekarang yang 2 nggak lagi aktif, jadi tinggal keluarga saya sendiri. Yang akhirnya yang awalnya dari proyek keluarga kembali menjadi proyek keluarga gitu ya. Yang penting kita tetap bergerak. Mau Ya, sendirian, mau rame-rame, yang penting kita tetap bergerak. Itu sih apa yang istilahnya yang selama ini jadi prinsip saya sama suami gitu ya. Jadi karena kami adalah homeschooler, kemudian kami punya kebun di pekarangan, dan kami belajar tentang bagaimana berkebun secara lestari alam, makanya kami buat The Crew Lestari itu sebagai salah satu wadah sama laboratorium lah ya, wadah untuk teman-teman belajar bagaimana menghadirkan pangan sehat dari rumah gitu, kebun gitu. Jadi karena kebetulan kami sebelumnya tinggal di Batam, 15 tahun di Batam, di kota besar yang ya untuk menghadirkan pangan sehat itu bukan suatu hal yang mudah untuk kalangan yang menengah ke bawah gitu ya. Karena di sana lebih banyak makanannya itu bahan makannya itu impor dari luar negeri maupun luar daerah gitu.
Jadi sampai di Batam itu sedikit lebih mahal gitu. Mahal memang bukan sedikit ya, mahal. Untuk Ya. buah-buahan lokal itu bedanya dengan di Pulau Jawa itu bisa 2 kali 3 kali lipat harganya gitu. Jadi begitu kami pulang, istilahnya pulang ini saya ini pulang, istilahnya pulang kampung ke kampungnya suami gitu ya. Di sini kami diamanai untuk mengelola kebun di pekarangan rumah. Nah, itu kami manfaatkan dengan baik untuk menghadirkan pangan sehat untuk keluarga. Kurang lebih seperti itu untuk The Lestari. Jadi The Lestari itu gerakannya, Crucials Big Garden itu kebunnya gitu. Oh, jadi beda ya Mbak? Ya, Mbak, beda ya? Ya, karena tadinya kebun kami itu namanya The Crucials Big Garden gitu ya. Jadi Crucials Big Garden itu kebun yang jadi proyek kemandirian pangan keluarga saya gitu. Nah, dibawa untuk dijadikan proyek di ekosistem itu kami usung sebagai Drepul Lestari karena kan lebih dari satu keluarga waktu itu gitu. Walaupun akhirnya kembali menjadi satu keluarga lagi ya, insya Allah kita masih tetap bisa pakai nama Drepul Lestari karena itu lebih istilahnya lebih lebih bisa digeneralkan gitu, lebih bisa banyak diikuti sama teman-teman yang tertarik untuk mengikutinya. Oke, terima kasih. Boleh. Nih, kayaknya di sini tuh yang Mbak banyak yang tertarik tapi bingung gitu ya, masih mulainya dari mana gitu. Apalagi dengan lahan yang terbatas gitu kan. Mungkin kira-kira menurut Mbak Er itu kayak mana sih gitu kan. Atau mau langsung menyampaikan materi juga boleh, nggak apa-apa. Boleh, saya boleh share screen sebentar, Teh Alfi. Ini ada yang mau saya tunjukkan gitu, bahwa saya juga nggak memulai dari kebun yang sebesar ini ya. Latar belakang saya, foto yang di background saya, ini kebun saya sekarang. Tapi saya mulainya nggak dari kebun yang sebesar ini. Ini besar menurut kami karena sebelumnya kami menanam di lahan yang super sempit waktu kami di Batam. Udah bisa share screen belum ya? Jadi ada Seperti 1000 diawali dengan satu langkah ya, semuanya ya. betul, betul. Saya bisa langsung share ini kayaknya. Nah, inilah. Jadi teman-teman, ini rumah kami waktu di Batam gitu. Rumah tipe 21 gitu yang depannya sudah mentok gitu ya, belakangnya juga sudah mentok, kamar 2, RSSS gitu. Rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja susah. kurang lebih begitulah ya. Kami tinggal di Batam itu kota yang lumayan sibuk gitu ya. Dengan saya punya depan lahan ini yang depan rumah ini kebetulan waktu itu ada, ini tahun berapa ya lupa, 2019 kalau nggak salah sih, sebelum saya pindah ke Bangil gitu ya. Jadi ini depan rumah itu ada kurang lebih 2 jengkal atau sekitar 15-20 cm kali berapa, yang ini 2 meter, yang ini kurang lebih 6 meter. Jadi 8 meter kali 11 kali 20 cm lah, sekitar segitulah ya. Lahan yang berupa tanah yang kami tanami gitu. Sisanya kami menanam pakai planter bag seperti yang terlihat di depan ini. Terus saya juga punya compost bag di dalam. Terus ruang teras kami yang di dalam itu yang ada jendelanya 3 besar-besar itu, di dalamnya itu penuh dengan ember bekas es krim itu yang 8 liter itu isinya ekoenzim. Sama ada 2 compost bag di dalam. Gitu. Terus planter bag ini yang terlihat di depan rumah memang cuma 3, soalnya yang banyak itu saya titipkan di depan rumah tetangga. Jadi di seberang jalan itu pas tetangga depan rumah itu setelah terasnya dia itu ada lahan kosong yang sama dia di paving gitu ya. Jadi daripada nganggur, terus saya bilang sama tetangga, oh iya Mbak, monggo silahkan, mau dimanfaatkan. Saya malah seneng depan rumah saya jadi hijau. Jadi planter bag saya ada kali berapa ya, 8 atau 10 planter bag gitu yang di depan rumah tetangga. Jadi jangan khawatir ya, bisa atau enggak kita mulai dari yang kecil ya. Saya mulai dari itulah. Ini bisa teman-teman lihat. Ini
pertama kali saya belajar tentang permakultur dan pertanian lestari alam istilahnya gitu ya. Itu saya pakai planter bag, saya pakai apa namanya plastik bekas minyak goreng, apa aja yang bisa saya pakai. Jadi jangan Begitu. khawatir Mbak ya, ini jadi inspirasi sekali ya. Jadi dimulainya bisa dari yang ada dulu gitu ya, yang ada bisa dimanfaatkan gitu. Yang penting kita itu ada niat dan bergerak ya tadi itu ya, Ya, bergerak terus betul Bang. sedikit Gerak ya. terus. Iya. Kalau nggak mulai, kalau kita menunggu sempurna atau menunggu semua perlengkapan siap baru kita jalan, kita nggak jalan-jalan. Kita akan stay di Nah, situ. Terus menerus akan jadi wacana gitu. Jadi iya, ya daripada jadi wacana yang everlasting gitu ya. Jadi mending jadi pergerakan yang everlasting lah. Kurang lebih ya, begitulah ya. iya. Kata ini yang penting niat dulu ya Mbak katanya. Niat Iya, betul. dibarengin itu ya, tapi Yang dibarengin penting ya. ya Mbak. Ikhtiar. Jangan cuma niat terus gak ada ikhtiar. Kalau niat aja dapatnya cuma satu ya pahalanya ya. Harus direalisasikan ya, harus Ya, action ya, jangan lupa. Berarti nggak cukup niat yang baik ya Mbak, nggak cukup dengan niat yang baik doang ya. Oke. Ada mau itu materi Mbak yang apa sih? Share screen oke materi boleh. Kita langsung ke materi aja Mbak. Saya yang share atau dari giziku yang share? dari giziku aja. Oke, silahkan. Oh ya teman-teman, ini saya sharing seperti ini benar-benar sharing ya, artinya eh, saya juga belajar terus belajar, jadi nggak usah terlalu insecure dengan apa yang sudah saya jalani sekarang gitu ya. Jadi kita banyak ngobrol, kita banyak diskusi aja. Oke, Mbak, bisa kita mulai? Boleh? Dah, silakan Mbak Oke. Erli. Oke, jadi integrated farming itu seperti yang tadi Teh Alfi sebut gitu ya. Jadi pertanian yang terpadu istilahnya atau pertanian yang terintegrasi. Jadi secara holistik itu menggabungkan banyak elemen seperti tanaman, ternak, sumber daya lain secara sinergis. Kemudian yang tujuannya adalah untuk minim sampah dan meningkatkan produktivitas. Gitu. Next, Teh. Nah, ini ya, slide saya nggak banyak, cuma 12 kalau nggak salah. Jadi untuk bisa mulai integrated farming yang pasti kita harus bisa observasi. Ini penting banget. Dulu awal-awal saya tinggal di Bangil ini, FOMO gitu rasanya ya, atau apa sih, bisa dibilang apa sih kalau orang Jawa itu bilangnya kemaruk gitu ya. Dari rumah yang sekecil yang tadi, kemudian saya di sini itu diamanai rumah yang luas, rumahnya sendiri luas, terus kebun pekarangannya juga lumayan luas gitu. Dibandingkan dengan rumah dan kebun kami di Batam yang super mini gitu ya. Nah, duit masih ada waktu itu gitu ya. Jadi kemaruk gitu. Ah, kita beli tanah, kita beli ini, kita beli itu gitu. Kita bikin bedeng seperti ini, kita bikin bedeng seperti itu tanpa observasi gitu. Kita nggak melihat sumber daya apa yang sebenarnya ada di kebun kita, sumber daya elemen-elemen apa yang kita bisa manfaatkan di kebun kita. Sinar matahari keluarnya apa maksudnya sinar matahari itu dapat dari mana, berapa lama, sayuran apa yang sekiranya bisa tumbuh di sini itu nggak ada. Jadi kami itu kayak bener-bener kayak orang kemaruk gitu, semua langsung susun kayak gini, bikin seperti ini, bikin seperti itu. Baru setelah itu observasi, lihat kondisi lahan. Oh ternyata nggak cocok ditanam ini di sini. Oh ternyata butuh ini, butuh itu. Oh ternyata sinar matahari di sini nggak cukup bagus kalau nanam nanam tanaman sayur di sini yang ya bakal apa namanya kutilang lah. Kutilang itu kurus tinggi langsing gitu ya. Apa tanaman-tanaman yang etiolasi gitu yang nggak tumbuh dengan sempurna. Gitu. Jadi setelah beberapa bulan berjalan baru kami mikir, ya Allah sudah berapa banyak ini
materi ya, berupa uang yang kami istilahnya dalam tanda kutip kami hambur-hamburkan untuk beli ini beli itu, tapi ternyata nggak semua bisa dimanfaatkan dengan baik dan ternyata nggak semua bisa menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Jadi selalu setiap kali saya ngadain sharing seperti ini, itu yang saya apa ya, yang saya utamakan untuk di-sharing ke teman-teman adalah observasi dulu, observasi dulu. Jangan buru-buru, rumah saya kecil, saya nggak bisa begini, nggak bisa begitu, terbatas ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi kita nggak observasi, padahal kita punya sumber daya, misalnya rumahnya kecil tapi ngadepnya ke timur. Nah itu bagus banget karena sinar matahari pagi sampai siang itu cocok banget untuk tanaman sayuran daun gitu. Kemudian misalnya sumber airnya rumahnya kecil tapi air nggak pernah mati misalnya, itu juga salah satu sumber daya yang patut kita catat untuk ini, oh ini bisa, ini kita manfaatkan dengan lebih baik. Itu satu. Terus setelah observasi apa elemen yang kita punya, yang pasti kita harus tahu kondisi lahan kita. Ya, jadi iklimnya bagaimana? Apakah dia misalnya kalau di Batam itu kan hampir sama kayak di Bangil ini ya. Bangil ini kurang lebih cuma 6 sampai 9 mdpl. Jadi dataran rendah sekali. Batam pun karena Batam itu kepulauan jadi panas dengan kelembaban yang lumayan tinggi juga gitu ya. Jadi itu juga penting kita untuk tahu. Itu kalau dalam permakultur yang kami pelajari, observasi itu bahkan kalau perlu kita butuh waktu 1 tahun khusus hanya untuk observasi. Jadi kenapa 1 tahun? Ini sih apa lebih-lebih untuk yang domisilinya di luar negeri, yang negeri 4 musim gitu ya. Jadi kita tahu 4 musim yang berbeda itu elemen apa saja yang ada di situ, sumber daya apa aja yang ada di situ, 4 musim itu gitu ya. Sinar mataharinya bagaimana dan lain sebagainya. Tapi kalau di kita mungkin beberapa bulan sudah cukup selama data yang kita punya itu mumpuni untuk kita bisa mulai. Jadi observasi ini bukan berarti jadi niat doang ya, wacana aja, oh ternyata begini, oh ternyata begitu, tapi nggak jalan-jalan. Tapi observasi ini bagian dari ikhtiar kita gitu. Terus yang perlu lagi untuk kita observasi apa saja sih kebutuhan rumah tangga kita yang sekiranya bisa untuk kita hadirkan di integrated farming rumah kita itu nanti. Misalnya yang doyannya sawi, kangkung, bayam misalnya atau sukanya terong. Tapi kalau sukanya brokoli tapi tinggalnya di lahan di dataran rendah itu agak susah. Nah, itu juga perlu kita pelajari. Oke, selanjutnya Teh. Oh, ternyata perlu observasi dulu ya Mbak ya, biar tidak bukan mubazir ya sebenarnya, tapi lebih ngena ya gitu ya. Ya, jadi kita tepat sasaran istilahnya gitu ya. Kemudian yang kedua kita mesti tahu bagaimana kita bisa mengefisiensikan, mengoptimalisasikan lahan yang kita punya. Misalnya kayak rumah kami di Batam tadi gitu ya, yang cuman sekecil itu gitu. Itu saya bisa nanam berapa banyak macam ya waktu itu ya. Ada yang pasti saya punya kelor, ada bayam ada bayam Brazil, ada bayam liar, ada cabai rawit, ada cabai merah, ada apa aja lah waktu itu lagi ya. Ada terong, ada pisang enggak? Pernah ada pisang dan tebu. Aneh-aneh lah pokoknya. Kadang waktu itu saya juga belajar tentang meramban gitu ya. Jadi belajar tentang tanaman-tanaman wild edible plant lah istilahnya gitu. Itu kebetulan suami hobinya goes gitu, jadi sambil goes kami jalan ke tempat-tempat yang jarang dilalui orang tuh terus lihat mengidentifikasi tanaman-tanaman liar yang edible yang ada di pinggir-pinggir jalan. Oh ini bisa dimakan, oh ini bisa dimakan. Itu kami bawa pulang, kami domestifikasi istilahnya. Jadi kami bawa pulang, kami tanam di rumah gitu. Jadi kita optimasi lahan.
lahan 2 senti 20 senti kali 8 meter itu bisa untuk apa aja gitu. Bisa dibuat seperti apa gitu. Di Batam maksudnya. Ini ada backsound yang ini ikut komen di belakang. Jadi harap maklum kalau tiba-tiba saya ngomongnya di luar. Jadi itu iya, Pak Kebun ya mau ikut berkomentar beliau. Jadi itu kita tahu bagaimana lahan kita mau diapain, kita tahu sumber daya apa yang kita punya. Yang pasti sumber daya paling utama adalah kita ya, niat, mental, kemudian tenaga dan waktu. Itu sumber daya yang paling utama. Kita mau punya lahan sebesar apapun, tapi kalau sumber daya utama kita loyo ya begitulah nggak jadi-jadi nanti wacana aja gitu. Sama cycle loop ini maksudnya kita bisa istilahnya gini, waktu ini karena kemarin itu saya ini ya TLV bilang kalau ada beberapa pertanyaan dan pertanyaan yang masuk kebanyakan adalah lahannya sempit, lahannya terbatas, gimana mulai integrated farming. Nah, gitu. Itu sebenarnya ya makanya saya lebih banyak ngomongin tentang rumah di Batam biar saya kita point of view-nya sama gitu lah ya. Jadi apa yang kita bisa manfaatkan di sana gitu. Kan kalau zaman di Batam memang kami belum bisa mandiri pangan. Bahkan mungkin 5%-nya aja belum nyampe gitu. Jadi untuk bahan pangan kami masih beli gitu ya, inputnya masih dari luar. Nah, tapi kami selama dari kapan ya, sekitar 2015 kalau nggak salah, 2015 atau 2017 itu kami hampir tidak pernah lagi membuang sampah organik kami ke TPA gitu. Jadi sampah organik selalu kami jadikan kompos atau jadi ekoenzim atau jadi POC gitu ya. Kami nggak pernah buang sampah organik lagi sejak tahu belajar tentang hidup minim sampah gitu ya. Jadi kami nggak pernah buang itu lagi. Nah itu kami jadikan cycle loop. Apa yang input yang masuk ke dalam rumah kami sebisa mungkin nggak keluar dalam bentuk yang istilahnya apa ya merugikan gitu, terutama merugikan bumi gitu ya. Nah ternyata sampah organik itu waktu di Batam untuk dijadiin kompos itu saya terus terang kesusahan untuk lahannya. Jadi cuman 2 atau 3 macam komposter yang kami pernah coba di Batam. Jadi pakai komposter karung atau kompos bag ya, pakai kompos bag. Kemudian pakai waktu itu coba pakai takakura tapi nggak berhasil, semut malah yang banyak. Kemudian yang ketiga adalah lubang biopori. Itu jadi kalau teman-teman lihat yang rumah kami yang di Batam itu kan jalannya udah cor-coran gitu ya. Waktu itu waktu proyek pemerintah untuk ngecor jalan itu beberapa gang di sebelah kami itu di kompleks yang sama itu sudah tidak ada lagi lahan terbuka, tanah maksudnya yang berupa tanah di depan rumah tetangga-tetangga saya itu sudah habis semua dicor gitu. Jadi pelebaran jalan sekaligus pembersihan jalan lah, seperti itulah proyek pemerintah. Saya nggak mau rumah saya nggak ada tanahnya gitu. Jadi saya nongkrong di depan rumah nungguin bapak-bapak yang kerja untuk ngecor tanah jalan di depan rumah itu bilang sama mereka bahwa saya mau di depan rumah saya masih ada tanahnya Pak, karena saya butuh untuk bikin lubang biopori, saya butuh untuk nanam ini dan lain sebagainya. Mereka nggak bisa jawab karena mereka cuma pekerja, jadi dialihkan ke supervisornya. Akhirnya kami ngobrol. Terus dia bilang, ya ada sih sebenarnya Bu, hak dari yang punya rumah, itu tapi hanya sampai berapa waktu itu ya? 80 cm atau apa gitu, lupa, dari batas rumah kami gitu. Jadi, oke Pak, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya cuma dikasih yang itu tadi ya, yang 20 apa 30 cm gitu ya. Yang sebesar itu pun saya mau gitu. Akhirnya
Oke, Ibu bisa tandain dari mana sampai mana yang nggak dicor, selebihnya akan kami cor. Gitu. Sampai seperti itu tuh saya berusaha supaya masih tetap ada tanah, ada lahan terbuka di depan rumah saya. Alhamdulillah dengan lahan segitu ternyata saya bisa bikin lubang biopori, saya bisa nanam beberapa macam tanaman yang kami tanam langsung di tanah. Gitu. Jadi teman-teman, ya mau nggak mau kalau punya niat harus diikhtiarkan gitu ya. Jangan cuma jadikan wacana dan harus, kalau saya ya keras kepala. Harus keras kepala gitu karena kan saya punya big why, saya butuh ini. Jadi ya itu yang saya usahakan gitu. Itu. Oke, selanjutnya Teh Alfi. Nah, cycle loop ini masih berhubungan sama cycle loop bahwa pasti ada pengelolaan limbah atau pengelolaan sampah gitu ya yang apa limbah dari satu kegiatan itu bisa jadi input untuk proses yang lain gitu. Misalnya kayak yang teman-teman lagi hadapin di sini itu adalah gambar ekoenzim gitu. Kalau saya bikinnya udah nggak pakai botol kayak gini, saya bikinnya pakai botol pakai ember bekas es krim yang 8 liter itu saya tumpuk, itu terakhir waktu sebelum kami tinggal di Batam itu saya ada tumpukan berapa ya, 1, 2, 6, 8 kali 4 ke atas, jadi ada sekitar 30 atau 32 ember, itu saya taruh di teras gitu, jadi orang masuk ke rumah saya sudah langsung tercium bau kecutnya ekoenzim gitu. Nah, itu waktu kami tinggal pulang ke Bangil, ekoenzim itu saya kasihkan ke tetangga yang mau. Sampai beberapa tahun setelahnya itu yang ngontrak rumah itu masih bingung, Bu, ini mau dikemanain ini sebanyak ini. Akhirnya beberapa harus dibuang karena udah nggak ada yang mau lagi, saking banyaknya. Gitu. Jadi limbah dari dapur saya adalah input untuk saya bikin ekoenzim yang bisa dijadikan ekoenzim gitu ya. Jadi kayak kulit buah atau sebagian kecil dari sampah sisa sayur itu adalah input untuk bikin ekoenzim. Sisanya yang tidak bisa untuk ekoenzim ke komposter, kami pakai compost bag. Yang tidak bisa di compost bag saya masukkan ke lubang biopori. Jadi mikirnya harus kayak gitu. Sampai saat ini pun saya dan keluarga gitu ya ternyata nular gitu apa yang saya omongin hari-hari, apa yang saya kerjakan hari-hari itu nular ke suami dan anak-anak. Kami itu kalau lihat sampah organik itu kayak berbinar-binar gitu. Wah, ini sumber daya baru yang kami bisa manfaatkan gitu. Mungkin orang lain jijik gitu ya, geli gitu lihat orang kami itu di sini setiap hari Jumat itu ada sarapan gratis di masjid gitu. Kami ke sana ikut sarapan gratis bukan ngejar sarapannya, tapi kami ngejar sisa makanannya. Jadi tumpukan sayur-sayur sisa makanan dari jamaah yang ikut sarapan gratis itu kadang-kadang suka banyak gitu, apalagi kalau menunya nggak sesuai sama yang mereka harapkan gitu. Jadi satu piring itu bisa sampai sepertiga, seperempat piring itu terbuang gitu. Nah itu yang kami kejar gitu. Kami ngumpulin, kami keluarin dari piring-piringnya itu sambil nyusun piringnya, kami masukin ke dalam wadah khusus, kami bawa pulang. Seperti itu tuh hampir setiap hari Jumat. Jadi beberapa temen itu ngelihat aneh gitu ya, aduh ya Allah ibu ini segitunya banget ngurusin sampahnya orang gitu ya. Cuman saya ngelihatnya satu, ya kalau itu dibuang di TPA hanya akan jadi sampah yang ya tahu sendiri lah ya, Bantar Gebang ini lagi kan longsor lagi kan kemarin gara-gara sampah yang numpuk yang belum bisa terkelola dengan baik sampai sekarang gitu. Di Bali TPA Luwung yang terbesar di Bali sudah nggak mau menerima sampah organik lagi gitu ya. Jadi itu satu, kedua ini sumber daya yang masih bisa saya manfaatkan gitu.
Jadi limbah dari orang lain itu adalah pakan ayam saya, pakan maggot saya yang akhirnya maggot nanti akan dikasihkan ke ayam juga, yang kami dapat telurnya gitu, kami dapat daging ayamnya gitu. Jadi saya ngelihatnya seperti itu sih, gitu. Terus kami juga sekarang sudah nggak perlu lagi mikir beli kompos atau apa media tanam seperti apa, kami sudah mandiri media tanam gitu. Bahkan beberapa teman yang punya proyek, Bu minta tolong untuk dibantu apa mendesain kebun di sekolah kami atau di asrama putri ini ya, ada pondok putri di sini gitu. Itu saya sudah bisa apa ya? Media tanam tuh sudah bisa kami supply gitu. Yang dulunya saya harus beli gitu ya, tanah, beli kompos dan lain sebagainya. Sekarang kami sudah mandiri. Itu bahkan kami sudah surplus, sudah bisa supply ke tempat lain. Gitu. Oke, selanjutnya Teh. Nah, untuk kami ketahanan pangan keluarga adalah sumber nutrisi gitu. Mungkin bayangan teman-teman sumber nutrisi itu harus yang apalagi nutrisi yang baik gitu ya, yang pakan yang bahan pangan yang sehat dan bernutrisi itu kebanyakan adalah yang mahal gitu atau yang harus impor gitu ya. Padahal justru ini saya dapat ini beberapa tahun yang lalu dari teman yang kebetulan suami istri beliau adalah ahli gizi gitu ya. Waktu itu apa ya, ada webinar apa gitu. Beliau bilang bahwa pangan atau sumber makanan yang paling sehat, yang paling sesuai dengan DNA kita adalah yang paling dekat dengan kita. Yang paling dekat kalau kita hidup di mana, makanan lokal di situ itu adalah makanan yang paling cocok untuk DNA kita, paling cepat masuk sebagai sumber nutrisi untuk tubuh kita. Nah, itu disebutkan juga ya dalam hadis Rasulullah, saya lupa hadisnya apa, diksinya juga seperti apa, kurang lebih intinya adalah bahwa makanan yang paling sehat adalah makanan yang lokal, yang dekat dengan kita gitu. Nah, untuk itu ini dengan apa ini ya, foto sederhana ini foto dari 4 anak-anak kami gitu. Mereka pegang sumber nutrisi yang ada di kebun kami gitu. Jadi kayak terong itu adalah sumber vitamin dan mineral dari sayur-sayuran gitu ya, dan buah-buahan. Terus kami juga nanam sorghum, juga ada beberapa umbi-umbian jadi sumber karbohidrat untuk kami. Terus ada sayuran dan kacang-kacangan jadi sumber protein untuk kami. Terus sekarang sudah ada ayam. Jadi ayam itu jadi sumber lemak, sumber protein juga gitu. Apalagi kandang kami model yang cage free istilahnya, atau chicken coop gitu. Jadi kami juga sudah bisa dapat kompos. Ini kompos terbesar dan terefektif di kebun kami saat ini, kandang ayam. Jadi mungkin belum 100% kami mendapat sumber nutrisi dari kebun kami. Bahkan mungkin bisa dibilang masih jauh lah ya dari 50%, mungkin masih sekitar 40-50% lah kami baru dapat sumber makanan dari kebun gitu ya. Sisanya masih kami harus masukkan dari luar gitu. Tapi bukan berarti kan kita terus sama aja pun dapatnya cuma segini gitu kan. Terus akhirnya kita tidak nanam, akhirnya kita tidak mengusahakan sedikit demi sedikit untuk keluarga kita gitu. Jadi apapun bisa kita jadikan untuk ketahanan pangan keluarga kita. Selanjutnya Teh. Nah ini integrated farming sendiri itu punya 4 produk utama gitu istilahnya ya. EFSE, aduh kalau yang seumuran sama saya pasti tahu tuh EFSE. Oh, one day ya. Garden. Jadi seumuran ya Teh ya. Jadi EFSE itu ya 4F adalah food, fuel, food, feed, fuel, dan fertilizer. Bahkan ada yang nambahin gitu ya, jadi F5. Yang kelima adalah finansial gitu. Jadi oke, langsung selanjutnya. Dari integrated farming itu kita bisa dapat food yang pasti ya, bahan makanan
yang sehat, segar gitu ya, bernutrisi untuk keluarga kita. Itu udah pasti. Zaman dulu pun sebenarnya kalau untuk ini ya kakek nenek kita zaman dulu gitu ya, walaupun mereka bertani gitu di sawah gitu, padi gitu ya, itu pasti mereka numbuhin padi itu. Kalau sekarang itu kebetulan di sekitar rumah kami ini masih banyak persawahan gitu ya. Itu ada beberapa sawah yang digenjot gitu. Setahun itu 2 sampai 3 kali panen gitu. Kalau zaman dulu rata-rata malah eh, sawah padi itu cuma 1 kali panen 1 tahun. Sisanya ditanamin palawija atau jagung atau sumber pakan lain. Itu juga sebenarnya salah satu bentuk integrated farming sih. Kalau sekarang jadinya kalau sawah padi ya padi aja gitu, nggak ditanamin sama tanaman lain gitu. Kemudian di rumah misalnya kan petaninya rumahnya dibesarin gitu ya, nggak ada tempat buat dia berkebun sayur yang sederhana gitu. Kalau dulu zaman mbah saya itu misalnya kan rumahnya biasa aja gitu, rumahnya sederhana tapi di depan rumah masih nanam sayuran juga, di belakang masih ada kandang ayam, kandang kambing, kandang sapi misalnya kayak gitu kan. Jadi pada saat eh, sawahnya ini belum menghasilkan padi gitu kan, butuh waktu 4 bulan ya untuk padi itu bisa panen. Itu bisa setiap hari masih bisa makan dari sayur-sayuran yang diramban di dekat-dekat rumah. Terus yang buah-buahan yang dipetik, misalnya tomat atau cabai atau terong itu masih masih bisa dapat dari rumah kayak gitu. Itu yang sekarang itu sudah sangat jarang sekali yang model seperti itu gitu ya. Apalagi eh, image bahwa meramban itu miskin. Itu masih ada loh image seperti itu ya. Padahal di luar negeri itu ya istilahnya keren gitu ya, foraging itu benar-benar yang hanya orang-orang yang paham betul punya ilmunya banget gitu yang mereka itu meramban gitu sumber daya alam di sekitar mereka. Tapi kalau di sini itu saya pernah gitu ya, bahkan yang negur saya itu ibu-ibu yang ya jauh lebih tua dari saya gitu ya, yang menurut saya beliau harusnya tahu gitu ya. Saya ngambil apa ya waktu gewor kalau nggak salah di pinggir jalan. Hah, Mbak, kamu nyebutin apa? Itu rumput apa? Kamu makan rumput katanya kayak gitu. Jadi benar-benar ternyata ilmu meramban dari mbah-mbah kita itu nggak nurun ke kita itu. Kita taunya bahan makan adalah yang dijual di pasar, bahan sayuran adalah yang dijual di supermarket gitu. Kita nggak tahu bahwa banyak sekali sumber daya sayur ya, edible plant gitu ya, tanaman-tanaman liar yang edible yang bahkan sebagian besar dari mereka adalah superfood yang bagus nutrisinya untuk kita. Kita nggak tahu gitu. Taunya kita itu itu gulma, oh itu rumput gitu. Padahal itu adalah vitamin C-nya jauh lebih tinggi daripada jeruk misalnya, atau vitamin A-nya lebih bagus dari wortel. Itu kita nggak tahu karena memang ilmu dan tradisi dari nenek kita itu terputus di kita gitu. Nah itu yang perlu kita bangkitkan lagi sekarang gitu. Jadi ini yang foto yang ada di slide ini adalah tanaman yang asli saya dapat, maksudnya saya panen dari segitu itu, yang di latar belakangnya itu ini kebetulan halaman depan rumah saudara yang saudara sudah nggak ada, rumahnya tidak termanfaatkan, terus depan rumahnya juga daripada cuma ditumbuhin ilalang, jadi kami kelola gitu, kami tanamin itu ada tomat, ada kangkung, ada pare kampung, terus ada bayam batik. Itu saya dapat dari segitu itu tuh bedengnya itu cuma sekecil itu, ada 3 bedeng yang bentuknya absurd itu ya, sama beberapa pot gitu waktu itu. Ini saya dapat dari situ. Lumayan ini bisa untuk makan sehari. Jadi baru tomatnya bisa untuk lalap langsung. Waktu itu kalau nggak salah langsung bikin pecel apa ya. Ya memang beberapa bahannya masih beli gitu ya. Tapi paling tidak aktor utamanya udah dapat dari kebun gitu. Gitu. Oke, selanjutnya Teh.
Nah, itu kalau bahan pakan ya bahan makan, ya ini bahan pakan gitu. Kalau makan itu untuk manusia, kalau pakan untuk hewan ternak. Jadi dari kebun itu kita dapat banyak sekali bahan pakan untuk ayam, terutama untuk hijauan ya. Jadi sisa kayak misalnya kami punya bayam Brazil banyak, kami nggak makan bayam Brazil sebanyak itu gitu ya. Jadi kami ambilin pucuk-pucuknya aja untuk kami lalap, sisanya kami campur untuk pakan ayam. Kemudian apa? Singkong. Oh, kalau singkong di sini singkongnya singkong tahunan, jadi kami tetap ambil daunnya aja, itu bisa untuk ayam. Terus pepaya gitu. Pepaya buahnya untuk kami, daunnya untuk ayam. Daun murbei itu murbeinya untuk kami, pucuk daunnya untuk kami, daun yang agak tua-tua untuk ayam. Jadi banyak banget yang kita bisa manfaatkan gitu. Selanjutnya, F yang ketiga adalah fuel gitu ya. Kalau ini sih sekedar ranting-ranting kering untuk kami masak-masakan. Jadi kalau masak beneran nggak pakai ini sih, kami masih pakai gas ya, pakai LPG. Ini anak-anak project apa waktu itu ya, jadi mereka bikin tungku sendiri, mereka masak-masakan di situ. Itu. Kalau sekarang ini sudah banyak yang ini ya, yang menggunakan, apalagi kan sekarang minyak lagi susah gitu ya, gas lagi mahal gitu, jadi banyak yang memanfaatkan sampah organik rumah tangganya atau sampah dari misalnya kotoran hewannya untuk bikin biogas gitu. Itu sudah banyak yang pakai itu. Terutama kalau misalnya teman-teman mau cari referensi itu ya, di Bali itu sudah banyak, karena memang di Bali itu yang nggak terlalu jauh dari kita maksudnya ya. Karena di Bali itu regulasi pemerintahnya juga sudah mulai ini ya, beberapa tahun yang lalu itu kan mereka sudah memban kresek gitu ya, mereka nggak boleh pakai kresek lagi misalnya. Terus sekarang ini sudah berapa bulan berjalan ya, TPA di Bali sudah tidak menerima sampah organik gitu. Jadi sama sekali mereka tidak menerima sampah organik. Jadi warganya harus putar otak bagaimana cara mengelola sampah organik mereka untuk bisa dijadikan apa. Paling gampang ya bikin kompos gitu ya. Di Bali itu banyak sekali teman-teman yang bikin lubang biopori dari yang kecil sampai yang besar gitu. Itu untuk sampah mereka. Terus kemarin ada teman di Pasuruan sini yang akhirnya bisnisnya sampai ke Bali juga, ini mengelola sampah organik dari hotel-hotel dan restoran-restoran itu, yang oleh pengelola yang di sana ya, maksudnya yang mengumpulkan yang ngumpulin sampah-sampah itu, perusahaan yang ngumpulin sampah itu sebulan itu bisa sampai 10 ton. Oh, sehari ya? Oh, sehari rupanya. Salah informasi. Jadi sehari itu bisa sampai 10 ton. Nah, teman saya yang di Pasuruan ini baru sanggup untuk mengelola 2 ton gitu sampah organik dari beberapa hotel dan restoran di Bali. Oke, next ya. Nah, F yang keempat adalah fertilizer atau pupuk gitu ya. Jadi sampah organik itu nggak seharusnya dibuang ke TPA. Sampah organik itu bukan sampah. Sampah itu apa ya? Sampah itu kan kalau nggak salah kemarin itu deskripsinya adalah sisa dari suatu proses yang sudah tidak digunakan lagi gitu. Padahal sampah organik itu masih sangat layak digunakan untuk input proses yang lain gitu. Jadi kebetulan kami ini sudah hampir 2 tahun, udah 2 tahun lebih sih, 2 tahun lebih ya, kandang ayam. Jadi kandang ayam kami itu adalah komposter terbesar kami saat ini, komposter yang paling produktif saat ini gitu. Jadi kami masukkan apapun, makanan yang bisa kami makan atau makanan yang tidak bisa kami makan, semua masuk ke ayam gitu. Ayam akan milih sendiri makanan yang bisa dia makan dan makanan yang tidak bisa makan. Yang dia makan akan dia makan, yang tidak bisa dia makan akan jadi kompos di situ bercampur dengan kotoran mereka. Gitu. Jadi itu tabungan kompos kami. Kalau butuh kompos, keruk aja di bawah di alas kandangnya, langsung dicampur sama media tanam,
sudah dapat kami media tanam yang yang sehat, yang subur seperti itu. Terus ya kami juga bikin POC di sini, kami bikin ada satu lagi, kami pelihara maggot juga. Jadi kadang-kadang memang nggak semua sampah organik itu ke ayam gitu. Ada beberapa yang ayam itu ya daripada di sana numpuk jadi kompos aja, jadi kami beberapa macam sampah itu, terutama kami juga ada teman yang punya toko snack gitu ya. Nah, hampir setiap hari itu sampah yang terbuang dari sana itu bisa 1 bal, 2 bal. Itu rata-rata berapa ya? 1 bal itu sekitar 3 sampai 4 kilo. Jadi 1 bal itu hampir kayak setengah guling gitu lah. 1 bal itu segitu. Jadi sehari itu bisa 5 atau 6 kilo. Itu sampah organik yang berupa snack ya, kayak misalnya cireng, kerupuk lah, makaroni pedas lah, apalah segala macam kayak gitu, yang sampah-sampah jadi dari snack seperti itu yang sudah tidak layak dikonsumsi gitu, yang sudah tidak layak dijual lagi, itu yang dibuang. Nah itu kami pernah kasihkan ke ayam, tapi ternyata ayam nggak mau kalau terlalu banyak, jadi kami putuskan untuk pelihara maggot. Jadi beberapa jenis sampah itu ke maggot dulu. Kalau maggotnya sudah siap untuk dipanen, maggot kami panen untuk dikasih makan ke ayam. Jadi masih cycle loop seperti itu. Oke, selanjutnya Teh. Mungkin ini ya, sebelum ini udah slide terakhir kayaknya. Sebelum ke slide terakhir ini, mungkin ada tambahan 1F lagi, finansial gitu. Alhamdulillah kami tinggal di Bangil ini tahun ke-5, 5 tahun lebih sedikit gitu ya. Terus kami sudah mulai pelihara ayam itu 2 tahun lebih beberapa bulan. Itu kami sudah mulai bisa menghasilkan pemasukan gitu. Jadi finansial gitu ya. Kami sudah mulai bisa surplus telur ayam, jadi telur ayamnya sudah bisa kami jual gitu. Bahkan kayak kemarin itu waktu ayam kami sekitar ada berapa 30-an yang lagi yang besar sekarang, yang produktif gitu. Itu sehari itu bisa minimal itu ada 5 telur. Kalau lagi banyak bisa sampai 15 satu hari. Jadi kami sudah bisa mulai jual telurnya. Ini banyak teman-teman yang nanya, Mbak sudah ready belum telurnya? Sudah ready belum? Jadi ya kami jual yang surplus aja gitu. Kami nggak fokus untuk menjual apa yang kami panen, karena memang ini untuk ketahanan pangan keluarga kami dulu gitu. Jadi saya sudah hampir mungkin 1,5 tahunan lah mungkin kayaknya sudah nggak pernah beli telur lagi. Jadi kalau ditanya berapa harga telur ayam sekarang, nggak tahu karena kami nggak pernah beli lagi. Terus satu lagi yang kami sudah nggak pernah beli adalah cabai rawit. Gitu. Alhamdulillah kami sudah mandiri cabai rawit gitu ya, pemakaian cabai rawit nggak seberapa, tapi kami ada terus cabai rawit. Jadi kalau ditanya, cabai rawit sekarang mahal loh, ya kami masih tetap ada sih. Jadi nggak update gitu harga cabai rawit di pasaran. Gitu. Jadi teman-teman ya, integrated farming itu sangat mungkin. Kalaupun misalnya nggak bisa pelihara ayam gitu, apalagi sampai 30 kayak kami gitu, teman-teman bisa mulai dari pelihara maggot. Ternak juga kan ya maggot ya, walaupun nggak kita makan gitu ya, tapi maggot bisa dijual. Mungkin ada teman yang punya lele atau punya ayam gitu, kita bisa jual maggot. Gitu. Jadi sangat mungkin walaupun dari lahan yang kecil itu masih sangat mungkin, tergantung bagaimana kita mengobservasi dan bagaimana kreativitas kita aja gitu. Oke Teh, kayaknya kurang lebih seperti itu. Ada